Halo rekan-rekan semua, selamat datang di video pembelajaran Fisika Dasar. Perkenalkan, saya Era Febriana Akidawati, atau yang biasa dipanggil Era. Saya akan memandu course untuk beberapa sesi ke depan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi pendahuluan ya, yaitu terkait pengukuran di dalam ilmu fisika. Nah, setelah Anda mempelajari materi ini, diharapkan Anda bisa memanfaatkan satuan untuk mengukur besaran pada ilmu fisika ya, dan juga bisa mengubah atau mengkonversi satuan ke beberapa sistem satuan yang ada. Nah, coba perhatikan kedua gambar di sini. Jadi, di sini ada gambar mobil dan seseorang yang sedang ini ya mengendarai kuda. Nah, dua hal ini jadi bisa dimanfaatkan untuk kendaraan ya. Yang satunya mobil, memanfaatkan mesin mobil, dan satunya memanfaatkan tenaga kuda. Nah, kalau kita ingin membandingkan mana yang lebih cepat, kira-kira bagaimana caranya? Nah, jadi kita tidak bisa berasumsi begitu saja kan eh, membandingkan mana yang lebih cepat ya. Nah, jadi di sini kita memerlukan suatu pembanding ya, suatu ukuran yang bisa dijadikan dasar untuk menilai kendaraan mana yang lebih cepat. Nah, sehingga kita perlu melakukan suatu hal yang dinamakan pengukuran. Untuk menentukan mana yang lebih cepat, maka kita perlu melakukan pengukuran terhadap kecepatannya ya. Nah, jadi kita lihat tuh masing-masing kecepatannya berapa kilometer per jam gitu ya. Nah, dengan adanya pengukuran, kita bisa menganalisis dan memahami peristiwa-peristiwa yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi berangkat dari satu hal bernama pengukuran ini, manusia itu bisa menciptakan berbagai penemuan yang bermanfaat bagi peradaban kita. Jadi berbagai gejala alam yang teramati itu dapat dijelaskan dengan beberapa hukum dasar fisika ya. Nah, dengan demikian ilmu fisika ini bertujuan untuk memberi pemahaman terhadap kejadian alam. Bicarakan hukum-hukum fisika, perlu kiranya kita bisa mendefinisikan secara jelas besaran-besaran fisika yang terkait. Nah, apa sih besaran itu? Jadi besaran dalam ilmu fisika itu diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, serta memiliki nilai dan satuan. Sementara itu, satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, berdasarkan satuannya, besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Dan satuan dari besaran pokok itu disebut satuan pokok ya, dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Besaran pokok ini sifatnya bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Contohnya diantaranya adalah panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, dan sebagainya. Sedangkan kalau besaran turunan itu adalah besaran yang disusun dari besaran pokok. Satuan besaran turunan itu disebut sebagai satuan turunan ya, dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Uh, Contohnya ya, misalnya satuan turunan dari luas. Luas itu kan diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar suatu bangun ya. Nah, panjang dan lebar itu satuan pokoknya itu adalah meter ya. Jadi satuan turunan luas bisa kita cari dengan ini ya apa namanya mengidentifikasi satuan dari panjang dan lebar, di mana panjang kali lebar berarti meter kali meter ya, sehingga satuan luas itu adalah meter kuadrat atau meter persegi. Nah, satuan internasional atau satuan SI itu adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional ya, serta sudah memiliki standar yang sudah baku. Nah, satuan ini dibuat tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul di dalam bidang ilmiah, karena mungkin ada potensi perbedaan satuan yang digunakan. Jadi pada awalnya sistem internasional itu disebut sebagai sistem MKS atau meter kilogram second. Selanjutnya pada satu konferensi di tahun 1948 ada 3 satuan yang ditambahkan ya ke dalam sistem SI, yaitu Newton, Joule, dan Watt. Akan tetapi pada tahun 1960 eh, ada 7 satuan internasional yang dari besaran pokok itu ditetapkan sebagai ini ya satuan dalam sistem SI yang resmi ya. Yang dimana 7 satuan itu terdiri dari eh, satuan ini ya besaran-besaran yang ada di tabel, yaitu ada meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, mol, dan kandela. Sistem MKS atau meter kilogram sekon itu menggantikan sistem metrik ya, yaitu satu sistem satuan desimal yang mengacu pada meter, gram ya, yang didefinisikan sebagai massa 1 cm kubik air dan detik gitu ya. Atau sistem itu juga disebut sebagai sistem CGS, cm gram second. Nah,
satuan internasional itu banyak digunakan di negara Asia, salah satunya negara Indonesia. Jadi di negara Indonesia ini umum menggunakan satuan NKS dan TGS ya. Sedangkan kalau di negara-negara yang bahasa sehari-harinya itu adalah bahasa Inggris, umumnya mereka menggunakan satuan British ya. Dalam sistem SI juga terdapat standar awalan ya atau prefix. Jadi awalan SI itu adalah awalan yang bisa diaplikasikan ke dalam satuan SI ya untuk membentuk sebuah satuan yang menandakan kelipatan dari satuan tersebut. Jadi tujuannya juga digunakan untuk memudahkan penulisan jumlah tanpa harus menggunakan notasi ilmiah atau tanpa menggunakan angka nol yang banyak gitu ya. Sebagai contoh, misal jarak antara dua kota itu adalah 10.000 meter. Nah, jarak kedua kota tersebut bisa juga kita tulis sebagai ini ya, 10 kilometer. Karena awalan kilo yang berarti dikalikan dengan 1.000, maka 1 kilometer itu berarti 1.000 meter dan 10.000 kilometer sama dengan 10.000 meter. Nah, awalan-awalan satuan ini merupakan kelipatan 10 dari satuan dasar. Nah, awalan-awalan pada satuan SI bisa dilihat pada tabel di sini ya. Jadi ada iota, zeta, sampai ke yocto. Nah, yang diberi highlight kuning ini adalah prefix yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita umum mendengar dan menggunakan awalan giga, mega, kilo, kemudian mikro, mikrometer, nanometer, dan sebagainya. Secara umum, konversi satuan itu artinya ini ya, mengubah nilai dari suatu sistem satuan ke sistem satuan lainnya. Pada dasarnya, konversi satuan tidak ini ya, tidak mengubah nilai dari suatu besaran. Jadi, konversi satuan ini bisa dilakukan pada sistem satuan yang sama maupun sistem satuan yang berbeda. Misalnya, untuk konversi satuan pada sistem yang sama, kita ingin mengubah satuan internasional ke dalam satuan British misalnya. Misalnya di sini kalau kilogram ke slat gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke dimensi ya. Jadi dimensi satu besaran itu menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Kalau pada sistem SI itu kan ada 7 besaran pokok ya. Jadi 7 besaran pokok itu punya dimensinya masing-masing ya. Nah, cara penulisannya itu dinyatakan dengan lambang huruf tertentu gitu ya. Kemudian diberi tanda kurung persegi. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda perhatikan tabel berikut ya. Kalau tadi ada dimensi dari besaran pokok, untuk besaran turunan itu juga punya dimensi ya. Jadi kalau untuk besaran turunan, dimensinya itu adalah kombinasi dari dimensi besaran pokok yang sesuai dengan rumus besarannya. Jadi misalkan di sini ada luas ya, ada besaran luas. Di mana rumus luas itu adalah panjang kali lebar ya. Nah, panjang itu kan merupakan besaran pokok yang satuannya meter. Sedangkan lebar itu kalau dalam sistem SI satuannya juga meter ya. Maka di sini lebar itu merupakan besaran panjang. Nah, karena dari rumus itu teridentifikasi bahwa keduanya merupakan besaran pokok panjang, maka dimensinya adalah dimensi panjang dikalikan dimensi panjang ya. Jadi berarti L kali L sehingga menghasilkan L kuadrat. Contoh yang lain, misalnya untuk kecepatan. Rumus kecepatan itu kan adalah perpindahan dibagi waktu, atau dengan kata lain panjang dibagi waktu. Sehingga dimensi besaran turunan untuk kecepatan adalah dimensi panjang dibagi dimensi waktu ya, atau L per T. Atau kalau ditulis, itu adalah L kali T pangkat minus 1. Nah, sekarang kita coba bagaimana kita mencari dimensi dan satuan untuk besaran turunan ya. Contohnya adalah gaya, tekanan, usaha, dan daya. Nah, yang pertama untuk besaran gaya ya. Gaya itu kan rumusnya massa dikalikan kecepatan. Kalau tadi kita lihat di satuan SI, di sistem SI itu untuk besaran massa dimensinya adalah M besar ya. Sedangkan untuk percepatan di sini dia bisa dipecah ya rumusnya menjadi kecepatan dibagi waktu ya. Nah, kecepatan itu bisa dipecah lagi menjadi perpindahan dibagi waktu sehingga diperoleh dimensinya adalah L dikalikan T pangkat min 2. Nah, dari dimensi ini kita bisa tentukan satuannya ya. Untuk dimensi M berarti satuannya kilogram, untuk L berarti satuannya meter, untuk dimensi T berarti satuannya adalah sekon. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini.
Selamat belajar semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.